Secara fisik, Habib Idrus, para tokoh perintis Al-Herat, dan khususnya Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri telah tiada. Namun, bukan berarti mereka meninggalkan kita. Mereka sebenarnya, dan saya yakin itu, beliau ini hadir di tengah kita, mendampingi kita, melihat kita sejauh mana kita abnaul khairat, menjaga dan melakukan, menjalankan amanah-amanah yang beliau tinggalkan kepada kita semua dengan baik, yaitu institusi Al-Herat yang sama-sama kita cintai. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba memotret beberapa sifat dari ayahanda sebagai anaknya. Dua sifat. Pertama, sifat kesabaran beliau, dan kedua, sifat bijaksananya. Serta apa angan-angan beliau terhadap UNISA secara spesifik yang beliau sampaikan kepada saya, dan Al-Herat secara garis besar. Sifat sabar ini harus kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 menyampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup bagi manusia mereka mengatakan beriman kemudian mereka tidak diuji? Artinya kehidupan itu akan dilalui oleh seseorang dengan ujian. Ujian itu akan datang baik dari dalam ataupun dari luar. Diminta seseorang Muslim untuk bersikap bijak dalam menghadapi sebuah ujian. Baik secara ucapan, hati, dan sikap terjangnya. Sifat ini saya dapatkan dan saya pelajari dari ayahanda. Saya anak tertua beliau, banyak mendengar tanpa dari lisan beliau, ya, ujian, fitnahan yang beliau terima. Dan ini tidak heran. Rasulullah pun menghadapi hal seperti itu. Dan saya tidak pernah mendengar dari beliau siapa-siapa orang yang membenci beliau, orang yang memusuhi. Tidak pernah saya dengar dari beliau. Lisan beliau tidak pernah terucap kata-kata yang sesuatu yang menyebutkan orang-orang yang memusuhi beliau. Yang saya dapatkan dari luar. Dari luar sana. Saya melihat ayahanda ini tidak menyikapi sebuah tudingan, fitnah dengan sikap yang marah. Tidak pernah terlihat. Bahkan saya lihat tenang-tenang saja. Sehingga satu kesempatan saya mendampingi beliau, menghadiri, mendekati beliau. Saya katakan, Abah, saya ingin melibatkan diri atas sesuatu sikap yang dituduhkan kepada beliau. Apa kata beliau? Beliau berpesan kepada saya, jangan kotori hatimu dengan kebencian. Ini pesan beliau kepada saya. Tapi apakah salah bila seorang anak mencoba membela ayahnya? Bila tuduhan-tuduhan miring dilemparkan? Apakah kita sebagai anak hanya untuk diam? Tentu saya tidak. Tapi sang ayah ini tahu, emosional anaknya ini masih muda, dan dia tahu keras juga. Makanya dia katakan kepada saya, jangan kotori hatimu dengan kebencian. Dari sini saya mendapatkan sebuah pelajaran besar. Dan ini untuk hidup saya. Bahwa kesabaran, saya sempat tanya pada beliau, Abah, kesabaran itu kan ada batasnya. Terjadi dialog, sempat saya ingat terjadi dialog. Sabar itu kan ada batasnya, Pak. Apa kata beliau? Dia ingatkan saya pada firman Allah, Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wahai anakku, jika saja sabar itu mendekatkan seorang pada Allah, apakah perlu kau berikan batas dan waktu untuk bersama Allah di saat Allah bersamamu?
Ini pesan beliau yang saya sangat ingat. Kemudian, dan saya mendapat pelajaran dari perintah beliau untuk jangan kotori hatimu dengan kesabaran, bahwa suatu karya besar dalam hidup seseorang dan kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang akan dia terima seberapa besar sabar yang bisa dia penuhi. Jika seorang memiliki kesabaran yang besar dalam hidupnya, dia akan mencapai kebahagiaan yang besar. Ini satu. Yang kedua, seseorang yang memiliki kesabaran dan tidak melumuri hatinya dengan kebencian, dia akan akan bisa melahirkan sebuah karya yang fenomenal.